Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada pembahasan ini, saya akan membahas mengenai e-commerce, marketplace, dan online shop. Sebelum masuk ke topik pembahasan, saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Serly Marcelina dengan NIM 2210134622010. Saya mahasiswa jurusan S1 Akuntansi di STIMH Putra Riau. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah e-commerce. Oke, kita masuk ke topik pembahasan. Sesuai dengan judul pada presentasi atau video ini, yaitu saya akan membahas 3 poin. Yang pertama itu adalah e-commerce, yang kedua marketplace, dan ketiga adalah online shop. Nah, kita pasti tidak asing lagi ya dengan 3 hal ini, dimana di era yang modern, dimana teknologi sudah berkembang, kita lebih cenderung menggunakan metode-metode online. Contohnya itu seperti berbelanja online, baik di e-commerce, marketplace, ataupun online shop. Nah, selain menggunakan, kita juga perlu tahu nih, apa sih definisi dari marketplace, e-commerce, dan online shop itu. Nah, pada video ini saya akan membahas ketiga hal tersebut beserta dengan contohnya. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu e-commerce. Apa sih itu e-commerce? E-commerce adalah segala aktivitas atau kegiatan transaksi secara online, baik itu berupa pembelian atau penjualan produk ataupun berupa layanan atau jasa. Nah, jadi e-commerce itu tidak terpaku kepada penjualan produk saja, tapi juga bisa melalui jual beli layanan atau jasa. Nah, untuk contoh lebih detailnya lagi, saya akan menjelaskan contoh-contoh dari e-commerce ini beserta dengan modelnya, di mana e-commerce ini ada beberapa model bisnis dari e-commerce. Yang pertama itu adalah C2C atau consumer to consumer, di mana terjadi transaksi jual beli online antara konsumen ke konsumen atau dari individu ke individu. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya, misalnya si A itu menjual produk secara online melalui media sosial Facebook. Nah, si B sebagai pembeli bisa mendapatkan informasi dari Facebook itu dan melakukan transaksi jual beli dengan A secara online. Nah, lalu yang kedua adalah C2B atau consumer to business, di mana terjadi transaksi atau jual beli antara individu atau konsumen kepada perusahaan. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti endorsement oleh content creator. Misalnya content creator itu melakukan pengiklanan produk perusahaan. Nah, dari situ terjadilah jual beli jasa pengiklanan produk. Nah, seperti yang saya katakan tadi, e-commerce itu tidak terpatok kepada penjualan atau pembelian produk saja, tapi juga termasuk penjualan dan pembelian berupa layanan atau jasa. Nah, lalu yang ketiga ada B2B, itu business to business atau transaksi jual beli online yang terjadi antara perusahaan dan perusahaan. Nah, misalnya itu seperti dalam pengadaan bahan baku. Misalnya perusahaan A itu memerlukan bahan baku dari perusahaan B, maka perusahaan A bisa memesan dan membeli bahan baku dari e-commerce-nya si perusahaan B itu secara online. Nah, lalu yang selanjutnya adalah B2C atau business to consumer, di mana terjadi transaksi jual beli antara perusahaan ke konsumen, di mana transaksi ini seperti pada biasanya ya, dari perusahaan konsumen itu menjual barang ecer lewat online kepada konsumen. Nah, mungkin contohnya itu saya contohkan seperti Zalora. Zalora itu memiliki website e-commerce di mana dia menjual produk-produk yang dia hasilkan sendiri, di mana konsumen itu dapat mengakses websitenya si Zalora ini untuk dapat membeli dan produk di websitenya tersebut. Lalu selanjutnya, model bisnis selanjutnya adalah C2A atau Consumer to Administration, di mana terjadi transaksi antara konsumen atau individu kepada pemerintahan atau instansi pemerintahan. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti konsumen atau individu yang membayar pajak ataupun BPJS lewat situs website resmi dari pajak dan BPJS itu masing-masing. Nah, lalu jenis model bisnis e-commerce selanjutnya adalah B2A. B2A itulah business to administration, di mana terjadi transaksi antara perusahaan kepada instansi pemerintahan. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti PT Telkom. PT Telkom itu menyediakan
jasa layanan telekomunikasi kepada instansi pemerintahan. Nah, lalu yang terakhir adalah O2O atau online to offline, di mana terjadi transaksi secara online, namun penerimaan barang atau manfaatnya itu secara offline. Nah, saya contohkan itu seperti Alphagift. Nah, kalau teman-teman itu berbelanja di Alphagift itu pasti secara online kan, lewat aplikasi Alphagift itu sendiri. Nah, saat memesan itu secara online, lalu pengiriman barang dan pengambilan barang itu dilakukan secara offline. Nah, dari contoh-contoh tersebut dapat kita artikan bahwa e-commerce itu memiliki cakupan arti yang sangat luas, di mana transaksinya itu bukan hanya terpaku kepada produk saja, tapi juga bisa melalui layanan ataupun jasa. Oke, kita masuk ke poin yang kedua adalah marketplace. Marketplace adalah sebuah platform online yang menjadi wadah atau yang mempertemukan banyak penjual dan pembeli dalam satu aplikasi. Namun marketplace ini tidak menjual produk sama sekali. Nah, seperti namanya ya, marketplace itu artinya tempat berjualan. Jadi dia itu hanya sebagai wadah, sebagai tempat atau sebagai perantara bagi penjual dan pembeli untuk bertransaksi. Nah, jadi dalam marketplace itu terdapat banyak sekali penjual-penjual atau banyak sekali seller yang menjualkan banyak sekali jenis barang kepada pembeli-pembelinya. Oke, kita masuk ke poin yang ketiga adalah online shop. Nah, berbeda dengan marketplace yang hanya sebagai tempat, maka online shop ini adalah toko atau toko individu online milik pribadi atau milik individu yang menawarkan atau menjual produk langsung kepada konsumen, baik itu lewat website ataupun lewat media sosial. Nah, jadi terdapat perbedaan jelas nih antara marketplace dan online shop, di mana marketplace itu hanya sebagai tempat, sedangkan online shop dia ini orang individu yang mengelola seluruh proses perdagangan atau bisnisnya hingga barang ini sampai langsung ke konsumen. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan mencontohkan marketplace dan online shop. Nah, contoh marketplace itu sendiri yaitu seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak. Seperti kita ketahui ya, di dalam Shopee itu ada banyak sekali ya reseller atau penjual. Nah, itulah fungsi Shopee itu sebagai marketplace atau sebagai tempat atau wadah bagi seller-seller ini untuk memasarkan produknya, atau sebagai tempat untuk mempertemukan penjual dan pembeli. Nah, sedangkan online shop ini sifatnya lebih ke individu atau lebih ke toko kecil yang berjualan secara online. Nah, misalnya dia bisa berjualan lewat media sosial, misalnya seperti dia berjualan produk buatan dia sendiri. Nah, dia berjualan itu punya dia sendiri, dia kelola sendiri dari penerimaan pesanan sampai ke pengiriman barang, dan itu dia kelola sendiri. Dan juga sistem penjualan dan sebagainya itu dia kelola sendiri. Nah, itu bedanya e-commerce tadi, online shop dan marketplace. Jadi e-commerce itu tidak hanya sebatas penjualan produk, tapi juga berupa dengan layanan atau jasa, di mana penjualannya ini dapat berupa transaksi atau jual beli antar individu, antar perusahaan, antar individu dan perusahaan ataupun sebaliknya, dan juga antar individu dan perusahaan dengan instansi pemerintahan. Nah, sedangkan marketplace itu hanya sebagai tempat untuk mempertemukan penjual dan pembeli. Nah, sedangkan online shop adalah toko online individu yang mengelola sendiri bisnis online-nya tersebut. Oke, sekian dari yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.